Shalom teman-teman, apa kabar semuanya? Senang sekali saya Yungfi bisa kembali lagi dalam akun kesaksian rohani saya. Dan kali ini saya mau sharing tentang sisi kehidupan saya yang lain, yaitu tentang anak saya yang pertama. Yang sudah saya ceritakan sebelumnya bahwa saya adalah seorang single parent yang memiliki 2 anak kandung dan 1 anak adopsi yang disuruh Tuhan untuk untuk saya rawat supaya mereka anak-anak saya ini dapat saya kenalkan kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang benar dan juru selamat dunia. Nah, saya kali ini ingin menyaksikan anak saya yang pertama. Anak saya yang pertama adalah anak yang tumbuh dengan penderitaan, dengan kepahitan di dalam hatinya, dan sepertinya dia belum bisa move on dengan masa lalunya yang membuat dia harus merasakan penderitaan secara fisik, secara mental, dan secara hati. Dia dipukulin habis-habisan, dia disakitin, dia dibilang anak setan oleh seseorang yang, mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan siapa dia. Jika engkau mendengarkan saat ini, saya telah mengampuni Anda, sekalipun Anda saat ini sudah menghancurkan mental anak saya. Dan saat ini, karena perbuatan itu, kepahitan anak saya, sampai umurnya 15 tahun, dia terus menyimpan di dalam hati, dan membuat kehidupannya saat ini rusak. Dia menjadi anak yang memberontak. Dia tidak mau sekolah. Saya sudah menyekolahkan dia 4 kali, tetapi dia terus keluar dan dia menjadi anti sekolah. Jika ditanya, dia selalu diam. Dia tidak mau memberikan alasannya. Sampai terakhir dia saya masukkan ke dalam asrama di salah satu kota Surabaya, asrama Katolik. Dia tetap pergi kabur. Dan saya sekolahkan juga di sekolah terbuka, tetap dia tidak mau. Saya kesal banget sama dia, karena dari dia tidak pernah mau sekolah lagi, terakhir kelas 4, sampai sekarang dia umur 15 tahun, pergaulannya semakin jauh, pergaulannya semakin luas, dan itu membuat saya sudah lepas kendali terhadap dia. Saya sudah konsultasi dari hamba Tuhan, psikolog sampai psikiater. Tapi di psikiater akhirnya saya berhenti di tengah jalan, karena saya tidak mampu lagi membiayai, karena tidak bisa dilakukan oleh BPJS Kesehatan karena banyak tes-tes yang harus dibayar umum. Sebagai single parent, saya tidak mampu untuk melanjutkan pengobatan itu. Dan ulahnya sudah banyak, mulai dari dia jatuh, mencuri motor saya, hingga motor saya sampai sekarang gak balik lagi ke kepolisian. Saya bayar dia operasi, habis 15 juta lebih, dan Tuhan yang membayarnya. Sampai saya dapat kabar dia berhentiin truk, dia berdiri di depan truk yang sedang melaju cepat, dan puji Tuhan dia selamat. Setiap hari saya melakukan yang seperti Ayub lakukan. Ayub selalu mempersembahkan korban-korban untuk anak-anaknya. Barangkali anak-anaknya ini berbuat salah kepada Tuhan, dan Ayub melakukan korban itu setiap hari, setiap pagi. Saya pun demikian. Saya menyebutkan anak-anak saya di dalam doa saya setiap pagi dan malam. Barangkali anak-anak saya melakukan yang keji di mata Tuhan. Setiap hari, anak saya semakin lama semakin meninggalkan Tuhan, semakin jauh dari firman Tuhan. Hati saya bertanya, Tuhan, saya ini murtadin, saya harus berjuang sendiri, dan saya membawa anak-anak saya kepadamu. Tetapi mengapa ini terjadi pada saya, Tuhan? Saya melayani Engkau, saya melayani jiwa-jiwa, tetapi Tuhan terus menguatkan saya supaya saya teguh di dalam iman, sekalipun saya belum melihat mujizat saat ini. Itulah latar belakang saya kesaksian bahwa anak saya di mata dunia mungkin gak berguna, mungkin dia gak bisa apa-apa dan gak akan pernah menjadi apa-apa.
Tetapi di mata saya, dia tetap anak saya. Saya tetap mengasihi dia. Setiap kali dia pulang ke rumah, kadang 3 hari sekali, kadang seminggu sekali, kadang 10 hari. Setiap kali dia pulang ke rumah, wajahnya dekil, bau sampah, hitam, kurus. Apa yang saya lakukan? Apakah saya mengusirnya? Tidak. Saya suruh dia makan, saya suruh dia mandi. Dan saya selalu mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak saya. Nah, yang ingin saya saksikan adalah tadi pagi. Saya lihat tadi pagi dia jahit celananya yang robek-robek. Dan dia jahit sepatunya. Yang saya pengen ketawa, namanya sepatu, kalau jahit kan di sol sepatu. Kenapa dia jahit sepatunya tuh pakai benang? Benang apa? Benang jahit. Benang yang manual itu dijahit. Saya bilang, sepatu kok dijahit kayak gitu? Terus dia bilang, ya orang sepatunya kekecilan. Saya bilang agak kasar, anak kok gak pinter. Kalau sepatu kekecilan mah bukan dijahit, dibuang. Beli lagi, saya bilang. Dia bilang, beliin mah. Terus saya bilang kan, saya tanya, berapa ukuran kakimu? Dan model apa yang kamu mau? Tapi jangan mahal-mahal ya. Mama bukan orang kaya. Kamu tahu sendiri bahwa kita hidup atas kemurahan Tuhan. Setelah itu dia kasih model dan ukuran yang dia kasih. Karena saya tahu dia pulang bawa sepatu temennya. Saya bilang, kamu jangan curi punya temanmu. Nanti kamu dipukulin. Doakan saja biar mama dapat berkat untuk beli sepatumu. Tahukah yang saudara, bahwa ketika saya menangis di hadapan Tuhan, Tuhan mengatakan demikian. Sebagaimanapun anakmu menyakitimu, dia tetap anakmu, bukan? Ya Tuhan. Sebagaimanapun anakmu menjauh darimu, engkau tetap mengharapkan dia kembali, bukan? Ya Tuhan. Demikian aku, demikian hatiku anakku kepada mereka yang meninggalkan aku. Ingatkah engkau kisah Adam dan Hawa? Ketika Adam dan Hawa selesai berbuat dosa dengan makan buah-buahan yang dilarang oleh Tuhan, kemudian Tuhan Allah mencari mereka. Di manakah engkau manusia? Dan manusia itu menjawab, apa? Kami takut kepadamu. Kami telanjang. Tuhan tahu mereka sudah melanggar apa yang difirmankan Tuhan. Dan memang konsekuensi dari mereka adalah harus pergi dari Taman Eden. Harus diusir dari Taman Eden. Tetapi ketika mereka pergi dari Taman Eden, lihatlah ayatnya, bahwa Tuhan Allah memberikan mereka pakaian dari kulit hewan. Itulah pakaian manusia yang pertama dari kulit hewan. Sepeduli itukah Tuhan Allah terhadap manusia yang menyakiti hatinya? Ada lagi kisah dari Nabi Yunus yang disuruh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan di kota Niniwe. Padahal kota ini begitu rusak, kota ini begitu kecil dan jahat di mata Tuhan. Tapi Tuhan menyuruh Yunus untuk memberitakan kabar firman Tuhan supaya mereka bertobat. Mengapa? Karena bagaimanapun kami yang diciptakan Tuhan adalah dikasihi Tuhan. Ingatlah, siapapun yang saat ini sudah meninggalkan Tuhan, sudah jauh dari Tuhan, karena apapun itu, hartamu, emas dan permatamu tidak akan pernah menyelamatkanmu. Sekalipun engkau berbuat rusak dan jahat di hadapan Tuhan, Tuhan sangat rindu engkau kembali kepadanya. Karena bagaimanapun, engkau tetap anaknya. Kembalilah saudara, kembalilah. Tuhan tidak pernah menghakimi engkau. Tuhan akan mengasihi engkau. Shalom. God bless you.